Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiria dengan NIM D1D022034, kelas R004. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pengelolaan hutan desa. Sebelum saya membahas tentang perencanaan pengelolaan hutan desa, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Adapun pembagian ruang lingkup perhutanan sosial mencakup 5 jenis hutan, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan hutan, dan hutan adat. Rumusan masalah pada materi ini adalah: yang pertama, bagaimana menganalisis implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Materi utama dari pembahasan ini adalah hutan desa. Hutan desa adalah salah satu wujud kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kebijakan ini perlu disosialisasikan pada masyarakat dan institusi terkait agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Selain itu, hutan desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, ada 3 aktor utama pemberdayaan masyarakat sekitar hutan desa. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memberikan fasilitas, pendampingan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan desa secara keseluruhan. Yang kedua, ada lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini melakukan pendampingan. Dan yang ketiga, ada masyarakat yang hutan desa. Adapun proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Yang pertama, investigasi. Tahap ini ada pendalaman persoalan bersama masyarakat. Ada sosialisasi kebijakan, pendataan, pengumpulan informasi, dan inventarisasi yang dilakukan pemerintah bersama lembaga desa dan lembaga swadaya masyarakat. Kedua, negosiasi. Tahap ini adanya kesepakatan kelompok dalam bentuk aturan internal, adanya pembentukan kelompok, dan adanya penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara. Ketiga, implementasi. Tahap ini pelaksanaan rencana sebagian besar telah sesuai, dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan ulang, artinya kesepakatan di aturan internal kelompok masih berlaku. Yang terakhir, ada evaluasi. Tahap ini adalah pengajuan hak pengelolaan hutan desa, selanjutnya menunggu verifikasi dari dinas terkait untuk menjadi masukan kepada gubernur dalam penerbitkan hak pengelolaan hutan desa. Selanjutnya di dalam tahap evaluasi terkait dengan belum adanya kesepakatan ulang di dalam pelaksanaan aturan internal kelompok karena masih berlaku dan belum memerlukan pembaharuan. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi perencanaan hutan desa. Faktor-faktor pendukung. Pertama, aspek sosial. Aspek sosial berupa fasilitas pemerintah, dukungan lembaga pengelola, dan masyarakat sekitar hutan desa. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek sosial sebagai faktor dominan yang menjadi pendukung terdiri dari fasilitasi dari pemerintah dan mekanisme yang ada. Kedua, aspek ekologi berupa dukungan ketersediaan lahan. Ketiga, aspek ekonomi berupa dukungan peningkatan harga kayu.
Faktor-faktor penghambat. Yang pertama, aspek sosial, berupa keterbatasan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta belum turunnya izin pengelolaan dari gubernur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dari hasil wawancara yang paling menonjol adalah kesadaran sebagian masyarakat untuk melestarikan hutan desa yang masih kurang. Kedua, aspek ekologi, berupa hambatan alam dan kondisi geografis, seperti kondisi tanah yang solumnya tipis, blok lokasi tanah yang berpencar-pencar, kelerengan tajam sehingga sulit ditanami, perbedaan penentuan pasal batas, perubahan status tanah menjadi pemukiman dan prasarana umum lainnya, sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya. Hal ini memerlukan solusi dan pemecahan yang lebih mendetail. Terakhir, aspek ekonomi, berupa hambatan dana, pendampingan, dan modal. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.